Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi. Saya kuliah di Universitas Poso. Saya jurusan ilmu kelautan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan pengertian keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman ekosistem adalah keragaman habitat yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Keragaman ekosistem mencakup ekosistem darat dan perairan. Ciri-ciri keragaman ekosistem itu ada 4. Yang pertama, terjadi karena interaksi antar populasi organisme. Yang kedua, terjadi karena pengaruh keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis spesies. Yang ketiga, karena variasi pada ekosistem di suatu wilayah atau variasi ekosistem di seluruh bumi. Yang keempat, terjadi karena kompleksitas sebuah komunitas biologi. Contoh dari keanekaragaman ekosistem itu ada 3. Yang pertama, pohon kelapa banyak tumbuh di pantai. Yang kedua, pohon aren tumbuh di daerah pegunungan. Yang ketiga, pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah daratan rendah. Untuk keanekaragaman ekosistem, manfaat keanekaragaman ekosistem yaitu ada 8. Yang pertama, menyeimbangkan ekosistem. Yang kedua, sumber ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang tiga, menjaga kualitas air. Yang keempat, menyediakan bahan bangunan. Yang kelima, sumber mata pencarian. Yang keenam, sumber bahan baku obat-obatan. Yang ketujuh, sumber bahan pangan. Dan yang terakhir, sumber bahan tekstil. Selain itu ada jenis ekosistem. Jenis ekosistem sendiri ada 7. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, padang rumput. Yang ketiga, gurun. Yang keempat, laut. Yang kelima, sungai. Yang keenam, tundra. Dan yang terakhir, ekosistem air tawar. Keanekaragaman ekosistem laut. Keanekaragaman ekosistem laut adalah keragaman kehidupan di lautan, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman ini mendukung proses biologis penting seperti pemijahan, pembibitan, dan mencari makan. Ada juga jenis ekosistem laut, yaitu ada 5. Ekosistem estuari, yaitu pencampuran antara sungai dan air laut. Yang kedua, ekosistem pantai batu, yaitu ekosistem dengan banyak bongkahan batu. Yang ketiga, ekosistem pantai pasir, yaitu ekosistem dengan hamparan pasir sepanjang pantai. Yang keempat, ekosistem terumbu karang, yaitu ekosistem di laut dangkal dan jernih. Yang kelima, ekosistem laut dalam, yaitu ekosistem di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Keanekaragaman ekosistem laut. Keanekaragaman hayati laut itu ada 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati laut mencakup semua kehidupan di lautan, mulai dari teritip, paus, hingga terumbu karang. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang berkurang dengan cepat akibat perubahan suhu air, kadar garam, dan konsentrasi nutrisi. Yang terakhir, keanekaragaman hayati laut juga terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan habitat, dan masuknya spesies asing. Manfaat keanekaragaman hayati laut menyediakan oksigen yang kita hirup, menyediakan makanan laut yang kita santap, mendukung mata pencarian masyarakat setempat, menyimpan karbon biru, dan melindungi garis pantai. Adapun merincing ekosistem menunjukkan gambar di mana di situ ada kapal, ada ikan, ada karang-karangan, bintang laut, ada hewan-hewan laut. Juga ada pemandangan seperti pesisir pantai. Untuk kita lanjut, keanekaragaman spesies.
Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah atau ekosistem. Keanekaragaman spesies merupakan salah satu tingkat keanekaragaman hayati. Ciri-ciri keanekaragaman spesies yaitu ada 3. Banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti pohon pinang di tempat kering, pohon kelapa, dan pegunungan. Yang kedua, mencakup keanekaragaman flora dan fauna, fungsi dan mikroorganisme. Seperti yang digambar, seperti ular, macan tutul, rusa, pinguin, bunga matahari, dan lebah. Yang terakhir itu mencakup keragaman spesies dan genus atau famili yang sama. Seperti kita lihat yang digambar, yaitu kita lihat keanekaragaman spesiesnya dalam genus atau famili yang sama, seperti yang digambar. Tuh, keanekaragaman spesies. Contoh keanekaragaman spesies yaitu ada 6. Yang pertama, berbagai jenis burung di hutan hujan tropis. Yang kedua, beragam spesies ikan di terumbu karang. Yang ketiga, variasi tanaman di padang rumput. Yang keempat, harimau atau dalam kurung Panthera tigris dan macan tutul dalam kurung Panthera pardus. Yang keempat, berbagai macam jenis balen seperti kelapa, sawit, aren, kurma, nipah, hingga salak. Yang keenam atau yang terakhir, berbagai macam jenis terong seperti cabai, tomat, terong, lenca, melon, hingga semangka. Untuk faktor penyebab keanekaragaman spesies dapat terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Adapun tingkat keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies dapat diukur dengan 3 parameter, yaitu species richness, kekayaan jenis dalam kurung, diversity atau dalam kurung keanekaragaman jenis, dan evenness dalam kurung kemerataan jenis. Keanekaragaman spesies laut. Keanekaragaman spesies laut adalah berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lautan. Keanekaragaman ini mencakup struktur genetik, jaring makanan, dan hubungan biospesifik. Adapun contoh keanekaragaman hayati yaitu ada 5. Yang pertama, plankton, organisme mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan laut. Yang kedua, terumbu karang, salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Yang ketiga, tertib hewan yang membantu menyaring dan menjernihkan air di terumbu karang. Yang keempat, spon laut, hewan yang menyediakan habitat bagi krustasea, cacing laut, dan ikan muda. Yang terakhir, anemon laut, hewan yang membentuk hubungan simbiosis atau saling menguntungkan dengan ikan dan kepiting. Keanekaragaman spesies laut. Keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi karena adanya khatulistiwa berbentuk kepulauan kaya dengan gunung berapi dan memiliki dasar laut yang beraneka ragam. Pentingnya keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati laut mendukung fungsi planet yang sehat dan menyediakan layanan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran umat manusia. Adapun keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen atau materi dalam kromosom makhluk hidup. Keanekaragaman ini menyebabkan variasi antar individu sejenis. Adapun dasar keanekaragaman genetik yaitu ada 3. Yang pertama, persamaan kerangka dasar atau perangkat
penyusun gen pada setiap individu. Yang kedua, perbedaan susunan perangkat dasar gen pada setiap individu. Yang terakhir, interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik. Adapun keanekaragaman genetik. Adapun contoh keanekaragaman genetik yaitu ada 5. Yang pertama, beras hitam, beras merah, beras coklat, dan beras basmati. Yang kedua, padi rojolele, padi ciherang, dan padi ciliwung. Yang ketiga, mangga arum manis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Yang keempat, durian petruk, durian bawor, durian motong. Yang kelima, bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga mawar kuning. Adapun keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Keanekaragaman hayati lainnya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis dan ekosistem. Keanekaragaman genetik laut. Keanekaragaman genetik laut adalah variasi genetik yang dimiliki oleh berbagai spesies laut. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga kesehatan lautan dan ketahanan ekosistem. Adapun manfaat keanekaragaman genetik laut yaitu ada 4. Yang pertama, membantu organisme laut beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti fluktuasi iklim, wabah penyakit, dan perubahan habitat. Mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Yang ketiga, memastikan perikanan berkelanjutan. Yang keempat, mendorong ketahanan terhadap stresor lingkungan. Keanekaragaman genetik laut. Contoh dari keanekaragaman genetik laut. Yang pertama, dia tuh ada 2. Pertama, keanekaragaman genetik karang lunak Sarcoviton Prochelioforum pada populasi Laut Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Yang kedua, keanekaragaman genetik spesies laut di Laut Cina. Biota laut yang beragam. Keanekaragaman hayati laut juga mencakup berbagai biota laut seperti plankton, terumbu karang, ikan laut, mamalia laut, hewan invertebrata. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.